Puskesmas Karanganyar merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. Puskesmas ini berlokasi di Jalan Sejahtera nomor 4 Pelarangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Catatan dari sejarah singkat, sebelum 1 Januari 1936, Karanganyar merupakan kabupaten yang berdiri sendiri. Pada tahun 1919, Iskandar Tirtokusumo yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Karanganyar membangun rumah sakit untuk memenuhi kesehatan masyarakat bernama Ziekenhuis Nirmala. Terdapat beberapa bangunan yang masih memiliki ciri khas bangunan Belanda dan hingga kini masih difungsikan menjadi bangunan Puskesmas Karanganyar. Secara kondisi geografis, wilayah kerja Puskesmas Karanganyar sebagian besar merupakan dataran rendah dan membawahi 7 desa dan 4 kelurahan binaan. Dipimpin oleh Dr. Haji Agus Saparianto MSc, Puskesmas ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 76 orang yang terbagi menjadi 47 orang PNS dan 29 lainnya adalah tenaga non-PNS. Jumlah tersebut meliputi 3 dokter umum, 1 dokter gigi, 22 perawat, 22 bidan, 1 epidemiolog kesehatan, 1 penyuluh kesehatan masyarakat, 2 nutrisionis, 1 apoteker, 1 asisten apoteker, 2 sanitarian, 1 terapis gigi dan mulut, 1 tenaga elektromedis, 2 analis kesehatan, dan tenaga umum lainnya 15 orang. Dengan visi menjadi puskesmas pilihan menuju masyarakat Karanganyar sehat dan mandiri, puskesmas ini telah berkomitmen untuk mewujudkan moto pelayanan yang pinter atau profesional, inovatif, nyaman, terampil, edukatif, dan ramah. Untuk itu, keselamatan dan kesehatan menjadi prioritas utama. Puskesmas Karanganyar memiliki misi yaitu meningkatkan profesionalisme pegawai, mengoptimalkan sarana dan prasarana, menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan. Sebagai bentuk komitmennya, Puskesmas Karanganyar selalu menerapkan budaya mutu kerja. Mulai dari malu tidak mematuhi jam kerja, malu tidak bersikap ramah terhadap pasien, malu tidak bersikap profesional dalam memberikan pelayanan, dan malu tidak membuat laporan tepat waktu. Dalam hal pengelolaan keuangan, Puskesmas Karanganyar menggunakan pola Badan Layanan Umum Daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia meliputi ruang gawat darurat buka 24 jam, persalinan hingga rawat jalan seperti pemeriksaan umum, kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan IVA, pemeriksaan ibu dan anak, konseling gizi dan manajemen terpadu balita sakit atau MTBS, klinik sanitasi, pemeriksaan HIV, dan pemeriksaan TBC. Selain itu, terdapat pula rawat inap, shelter jiwa dan napsa, polijiwa, polinapsa, polipsikologi, HRV, farmasi, laboratorium, dan juga tersedia ambulans yang selalu standby 24 jam. Puskesmas Karanganyar selalu menerapkan standar pelayanan minimal atau SPM kesehatan yang mencakup 12 pelayanan kabupaten kota. Ini terdiri dari pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia dasar, usia produktif, usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, dan orang dengan resiko terinfeksi HIV. Tugas pokok fungsi dari puskesmas secara umum adalah ada 3. Yang pertama adalah sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat, terutama di wilayahnya, kemudian pembinaan dan peran serta masyarakat untuk menuju kepada kemampuan untuk hidup sehat. Yang ketiga adalah pelayanan
kesehatan yang menyeluruh dan terpadu. Memang kemarin ketika kita masuk di COVID-19, pandemi COVID-19 di tahun 2020, ya tentunya hampir semua program itu mengalami penurunan. Ya. Tapi tentunya dengan perkembangan yang sekarang sudah masuk di PPKM yang sudah level 2, level 1, alhamdulillah kita sudah mulai bisa bergerak kembali untuk mencapai 12 SPM itu dengan lebih baik lagi. Tercapainya 12 SPM itu, kemudian adanya inovasi ataupun pengembangan rehabilitasi narkoba ataupun korban narkoba, rehabilitasi rawat jalan yang kita kerjakan di Puskesmas Karanganyar, tentunya kita mengharapkan masyarakat bisa memanfaatkan untuk itu, kemudian SPM-nya bisa tercapai sehingga derajat kesehatan masyarakat khususnya di wilayah Puskesmas Karanganyar dan umumnya di wilayah Kabupaten Kebumen itu bisa meningkat. Jadi kalau untuk kesehatan jiwa, ujung dari itu kalau kita di Puskes 1 adalah untuk kesehatan jiwa komunitas dalam bentuk DSEC atau Desa Sehat Sehat Jiwa yang sudah kita bentuk di beberapa desa, hingga ketika itu kita kerjakan, insya Allah masyarakat itu bisa menyadari betul, karena dulu seperti kita tuh sampai sekarang pun hal mendasar yang ada pada kesehatan jiwa adalah stigma masyarakat yang menganggap jiwa itu tidak bisa sembuh, kemudian yang memalukan dan sebagainya. Dengan adanya DSCC ini kita harapkan masyarakat itu mengetahui betul bahwa ternyata kesehatan jiwa itu bisa disembuhkan, bisa kemudian berproduktif kembali. Jadi untuk pasien-pasien jiwa yang Puskes 1, jadi ketika kita menangani sudah stabil, bisa 1 hari, bisa 2 hari, sudah tenang, maka yang gaduglisa itu bisa kita rujuk ke rumah sakit yang di atasnya. Misalkan ke Magelang atau ke rumah sakit yang lain. Untuk kegiatan NAPSA, di samping kita untuk merehab korban narkoba, kita juga melayani surat keterangan bebas narkoba untuk kebutuhan-kebutuhan sekolah, pekerjaan, ataupun CPNS, ataupun yang lain dengan aturan yang sudah diatur oleh peraturan Bupati. Jadi kita tidak hanya rehab, tapi juga melayani surat keterangan bebas narkoba, juga konseling. Untuk sosialisasi tentang NAPSA, kita rencanakan di 2022 ini untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba itu di sekolah-sekolah. Jadi ada 12 kali kegiatan untuk ke sekolah-sekolah, di mana 1 bulan itu kita bisa 2 kali, sehingga jumlah semua total 24 kali. Itu, berbagai inovasi juga telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Puskesmas Karanganyar menjadi salah satu tempat rehabilitasi medis rawat jalan bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotik sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen nomor 354/100864/tahun 2021. Selain itu, Puskesmas Karanganyar menjadi salah satu puskesmas yang bekerja sama dengan BNN, yang juga dapat melakukan pemeriksaan urin narkoba dan surat keterangan bebas narkoba. Deteksi dini penyalahgunaan NAPSA salah satunya, dengan metode ASIS atau Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test untuk memahami perilaku penggunaan NAPSA. Khusus untuk pemeriksaan NAPSA, tercatat di tahun 2019 sebanyak 157 orang, tahun 2020 sebanyak 341 orang, dan tahun 2021 sebanyak 479 orang. Dalam rangka meningkatkan peran remaja dalam pemberantasan NAPSA, Puskesmas Karanganyar bekerja sama dengan lintas sektor, seperti Kesbangpol dan Sat Narkoba Polres Kebumen. Pada penanganan kesehatan jiwa dan NAPSA, Puskesmas Karanganyar bekerja sama dengan RSJ Surojo Magelang dan Badan Narkotika Nasional. Gebrak Siraga Jiwa atau Gerakan Bersama Edukasi Keluarga dan Penderita Gangguan Jiwa merupakan inovasi kesehatan jiwa berbasis masyarakat agar penderita gangguan jiwa mendapatkan pelayanan dan tidak ditelantarkan.
Kegiatan gebrak siraga jiwa diantaranya evakuasi ODGJ, home visit ODGJ, family gathering kesehatan jiwa, bertujuan untuk memberikan motivasi kepada keluarga dan penderita gangguan jiwa. Memberikan terapi aktivitas kelompok posyandu jiwa. Selain itu, terdapat 2 desa siaga sehat jiwa di Kecamatan Karanganyar, yaitu Desa Poh Kumbang dan Wonorejo. Hingga saat ini, jumlah kader kesehatan jiwa sebanyak 35 orang. Kegiatan kesehatan jiwa lainnya yaitu kerjasama dengan Dinas Sosial untuk pemeriksaan atau pengobatan PGOT maupun ODGJ di Rumah Singgah Dosaroso Kebumen yang dilakukan 2 kali dalam sebulan. Sejak tahun 2019, pasien ODGJ yang tertangani mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, 184 pasien tertangani. 124 pasien diantaranya stabil dan rutin pengobatan. Dengan adanya SPM jiwa di puskesmas, sebenarnya kan puskesmas mau tidak mau memberikan pelayanan jiwa, ya. Dengan kemarin juga sudah beberapa kabupaten, khususnya Kebumen juga sudah melatih dokter-dokter puskesmas dan petugas-petugas puskesmas, yaitu program jiwa mengikuti pelatihan. Nah, diharapkan dokter-dokter dan program jiwa atau petugas kesehatan jiwa bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk juga promosi bahwa kesehatan jiwa memang perlu untuk dilakukan penanganan gitu, berupa deteksi dini gangguan jiwa, deteksi dini depresi, deteksi dini cemas dan seterusnya, sehingga masyarakat bisa tahu betul bahwa oh ini ternyata ini perlu dilakukan penanganan. Nah, untuk memudahkan akses, ya kemudian di puskesmas sendiri juga melayani kegiatan tersebut. Harapan saya sih masyarakat bisa terlayani dengan baik, mereka puas dengan adanya pelayanan kesehatan jiwa ini. Karena kebetulan juga kalau saya lihat kasus-kasusnya pun juga cukup banyak, ya, sehingga dengan diberikan kemudahan akses ke puskesmas, tidak usah jauh-jauh ke rumah sakit, sehingga itu cukup bisa dilayani di sini dulu. Kemudian kalau memang sudah tidak sanggup dilakukan di puskesmas, bisa dirujuk, gitu, sehingga tidak menjadi beban juga buat masyarakat maupun buat pemerintah, gitu. Untuk puskesmas kami, jiwa kami ada pelayanan dalam gedung dan juga pelayanan di luar gedung. Untuk pelayanan dalam gedung, puskesmas kami melayani pasien-pasien yang jiwa yang stabil, yang sudah stabil dengan gejala ringan, yang sudah stabil seperti pasien skizofren, terus pasien depresi, pasien ansietas yang sudah stabil. Biasanya pasien-pasien tersebut berobat untuk dirawat jalan di poli. Kami juga mempunyai pelayanan shelter jiwa. Biasanya pasien-pasien yang masuk ke shelter jiwa kami adalah pasien-pasien yang mengalami gaduh gelisah, ya. Jadi di rumah kondisinya sudah tidak untuk memungkinkan. Jadi biasanya akan kami evakuasi ke shelter. Kami mempunyai tim evakuasi. Biasanya kami mendapatkan laporan bisa dari kader kami, ya, kader jiwa kami, karena kami juga mempunyai kader jiwa di setiap desa. Kemudian kami mendaklanjutinya, kami datangi keluarga tersebut, dan kami kalau misalnya memang pasiennya itu gaduh gelisah sekali, memang kita lakukan evakuasi untuk dibawa ke shelter kami. Untuk pasien nafsa, kami di sini NAPSA melayani pemeriksaan nafsa dan juga untuk rehabilitasi nafsa. Rehabilitasi nafsa kami biasanya kami melakukan pelayanannya di hari Selasa dan Kamis. Di hari Selasa dan Kamis ini kami melakukan rehabilitasi di Poli Napsa. Kami mempunyai 2 asesor, yaitu Dr. Agus, kapus kami, kepala puskesmas, dan saya sendiri sebagai asesor. Nanti untuk rehabilitasi, kami melayani rehabilitasi untuk 8 kali pertemuan dengan jangka waktu yang kita sepakati dengan klien. Untuk yang jiwa rawat jalan, kita ada poli di hari Senin dan Rabu. Itu untuk yang poli pasien yang sudah stabil. Pasien yang sudah stabil, yang sudah bisa beraktivitas, yang tidak gaduh gelisah, sudah halusi. Kalau untuk pasien yang skizofren, ya, yang punya halusinasi, dia sudah bisa mengontrol halusinasinya. Itu biasanya bisa untuk dirawat jalan. Atau pasien-pasien yang
depresi tapi dia sudah bisa mengontrol. Nah, itu biasanya untuk dilakukan rawat jalan. Kalau untuk pasien-pasien depresi itu bervariasi dari anak usia sekolah, dewasa muda, sampai usia lansia juga kita ada. Depresi yang banyak itu, kalau anak-anak itu banyak karena untuk kita punya kasus anak-anak depresi itu karena dia dapat tekanan atau bullying di sekolahnya dengan teman-temannya. Kalau untuk usia yang dewasa muda, biasanya depresi karena ekonomi, karena kesulitan ekonomi, dia mencari kerja, mungkin belum belum diterima, akhirnya dia depresi, ataupun juga ada masalah percintaan, seperti itu juga bisa menyebabkan depresi. Kalau untuk pasien-pasien kami yang skizofrenia, biasanya memang masalahnya kompleks ya. Kalau untuk pasien skizofren biasanya ada dari keluarga, ada dari lingkungan, macam-macam. Kalau untuk skizofren itu memang banyak yang mendasari, bisa juga memang faktor keturunan juga ada. Jadi kita punya pasien skizofren dari bapak, anak-anaknya itu juga menderita skizofren. Jadi memang bermacam-macam. Jika ada anggota keluarga ataupun lingkungan yang menderita ODGJ, sebaiknya jangan dihindari atau jangan dijauhi, tapi rangkul. Kemudian dibawa ke tempat kami untuk diterapi, direhabilitasi, sehingga pasien tersebut bisa kedepannya bisa mandiri lagi, bisa bekerja seperti biasanya lagi. Untuk pasien-pasien ODGJ sebenarnya bisa ditangani, pasien tersebut bisa menjadi baik lagi seperti sedia kala, asalkan keluarga mau mengobati dan juga mau mendukung pasien untuk sehat kembali. Untuk nafsa, jika ada anggota keluarga yang mengalami ketergantungan nafsa, bisa dibawa ke tempat kami untuk direhabilitasi. Mari kita dukung bersama, karena untuk ketergantungan ini bisa untuk sembuh dari ketergantungan, asalkan memang pasiennya mau untuk direhabilitasi. Mari kita rangkul sehingga pasien bisa sehat kembali. Pemeriksaan Heart Rate Variability atau HRV merupakan suatu pemeriksaan singkat atau screening dari perubahan irama detak jantung yang dapat menggambarkan kondisi stres fisik dan mental. HRV Analyzer digunakan pada pasien yang sering mengalami gangguan tidur, gangguan kecemasan, depresi, sakit kepala terus-menerus, dan lainnya. Hasil akan dikonsultasikan dengan dokter untuk tindak lanjut. Di Jawa Tengah, hanya terdapat 6 alat HRV, salah satunya Kabupaten Kebumen, dan ditempatkan di Puskesmas Karanganyar. Hingga saat ini, pasien pemeriksaan HRV sebanyak 51 klien. Untuk pelayanan pemeriksaan HRV, buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu sesuai jam pelayanan rawat jalan. Puskesmas Karanganyar juga memiliki klinik upaya berhenti merokok atau KUBM sesuai Surat Keputusan Kepala Puskesmas Karanganyar nomor 978-528.1/Kep/2019. Dalam pelayanannya, KUBM memberikan pelayanan berupa promosi, konseling, dan konsultasi untuk upaya berhenti merokok bagi pasien yang memiliki keinginan berhenti merokok. Puskesmas Karanganyar menjadi satu-satunya puskesmas di Kabupaten Kebumen yang memiliki alat Co-Analyzer atau alat untuk mengukur konsentrasi karbon monoksida atau CO pada napas dan menghitung kadar karboksihemoglobin pada darah. Alat ini digunakan sebagai alat penyaring untuk menghentikan kebiasaan merokok serta untuk mengetahui kemajuan dan kepatuhan subjek dalam upaya berhenti merokok. Dalam rangka pengelolaan penyakit diabetes mellitus dan hipertensi, Puskesmas Karanganyar bekerja sama dengan BPJS Kesehatan menyelenggarakan kegiatan prolanis secara rutin setiap bulan. Adapun kegiatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, dan Posbindu PTM. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Bertujuan meningkatkan pengetahuan serta mengubah masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat, promosi kesehatan dilakukan oleh Puskesmas Karanganyar.
Selain itu, pembudayaan germas menjadi penting dalam memasyarakatkan hidup sehat di semua tatanan. Puskesmas Karanganyar melakukan surveillance berbasis masyarakat seperti penyelidikan epidemiologi, pemberantasan jentik nyamuk, pemantauan dan screening COVID-19. Pemberian imunisasi dasar lengkap diberikan di Puskesmas Pembantu atau Pustu dan Pos Kesehatan Desa atau PKD. Untuk imunisasi lanjutan dilakukan BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Puskesmas Karanganyar juga melaksanakan program vaksinasi COVID-19. Ada lagi Antenatal Care atau INC terpadu untuk ibu hamil, bertujuan untuk menjaring resiko tinggi kehamilan dan memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang berkualitas. Hal ini ditambahkan konsultasi psikologi oleh psikolog Rofiah Akbar MPSI. Sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM dilaksanakan dengan komprehensif untuk mencapai 5 pilar STBM, yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga. Koordinasi dan diskusi lintas program di tingkat puskesmas, pertemuan lintas sektor melibatkan Forkopimcam Kades atau Lurah, Disdik, dan lain-lain. Dari keseluruhan program-program tersebut, Puskesmas Karanganyar telah meraih sejumlah prestasi tingkat kabupaten. Di antaranya, tahun 2019, Puskesmas Karanganyar berhasil menjadi juara 2 Lomba Posyandu, juara 1 Lomba Senam Lansia, juara 1 Lomba Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan di tahun 2021, prestasi yang diraih tingkat Kabupaten Kebumen diantaranya juara 3 Yel-Yel dan juara 3 keterampilan pada Jambore Kader Posyandu, serta juara Harapan 3 Lomba Desa atau Kelurahan Siaga Aktif. Kami dari Koramil 04 Karanganyar melihat bahwa pelayanan Puskesmas Karanganyar cukup bagus, cukup inovatif, terbukti dengan beberapa fasilitas yang baru yang dibangun, rawat inap, kemudian ada shelter nafsa dan jiwa. Kami dari anggota Koramil 04 Karanganyar intinya mendukung, siap bersinergi bersama Muspika untuk membantu dalam hal pelayanan kesehatan dengan puskesmas, ya baik dalam penanganan pencegahan COVID-19 dan juga penanganan masalah nafsa dan jiwa. Selama ini baik, apalagi sekarang fasilitas di Puskesmas Karanganyar bertambah, ada shelter jiwa dan nafsa, sehingga kebutuhan masyarakat kesehatan fisik maupun jiwa sudah terpenuhi, sehingga kita terus bersinergi dengan Puskesmas, dengan Danramil apabila dibutuhkan untuk ikut membantu apabila ada masyarakat yang membutuhkan untuk diperiksa di shelter jiwa dan nafsa ini. Ya, kita tetap mendukung kapanpun, dimanapun kita siap. Alhamdulillah sangat membantu sekali masyarakat. Kadang-kadang kan ya gangguan jiwa itu meresahkan masyarakat. Ya dengan adanya evakuasi dari puskesmas, alhamdulillah selama ini sangat membantu. Mudah-mudahan bisa lebih baik agar masyarakat Desa Pohkumbang khususnya ke Kecamatan Karanganyar tentunya agar terbebas dari gangguan jiwa. Alhamdulillah sudah membaik, sudah ada perubahan banyak sekali. Awalnya diem aja nggak mau itu, awalnya diem, minder.
Yang penting obatnya diminum. Alhamdulillah minum obat udah ada perubahan, sudah mau kerja lah gitulah, membantu di rumah gitu. Sekarang sudah mau ke musola, adzan, hari ngaji. Alhamdulillah untuk fasilitas dan pelayanannya sudah cukup baik. Kemudian seperti pegawainya ramah-ramah, dan apalagi sekarang sudah ditambah dengan fasilitas psikologi dan kejiwaan juga menjadikan lebih baik. Harapannya ke depan Puskesmas Karanganyar bisa meningkatkan lagi untuk pelayanan dan sarprasnya. Kayaknya di sini sangat bersih ya, juga kamarnya sekarang banyak, terus nyaman gitu buat saudara saya yang lagi sakit. Dokternya sangat ramah, juga humble lah, nggak sombong ya, jadi melayani dengan sepenuh hati.